Oke, baik. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian fungsi untuk materi kita selanjutnya. Apakah ini sudah betul materi fungsinya? Yes. Mister izin share screen. Oke. Kita masuk ke dalam modul 3 di pelajaran pertama terkait dengan function atau fungsi. Sebenarnya teman-teman di sini sebelum-sebelumnya udah juga pernah belajar fungsi ya, cuman mungkin nggak sadar fungsi yang di teman-teman pelajari itu adalah fungsi built-in. Fungsi built-in itu apa? Seperti print, for, kemudian input dan sebagainya itu adalah fungsi built-in. Kenapa kok disebut built-in? Itu karena sudah disediakan oleh Python. Jadi itu adalah salah satu jenis fungsi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di materi kita hari ini, pada malam hari ini, kita akan coba membuat fungsi custom di mana fungsi ini tidak ada di Python sebelumnya. Jadi fungsi ini kita bisa sesuaikan dengan keperluan kita. Tujuannya apa? Supaya komen-komen yang nanti dimasukkan ke dalam fungsi itu bisa digunakan kembali. Kita nggak perlu lagi repot-repot manggil komen itu atau manggil fungsi tersebut. Jadi ibaratnya kita udah menyusun step by stepnya, kemudian kita simpan dalam suatu fungsi. Nah, pada saat kita butuh fungsi tersebut, kita tinggal panggil aja nama fungsinya. Jadi semacam membuat subprogram yang nantinya subprogram itu bisa melengkapi program utama kita. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam materinya terkait dengan fungsi. Jadi ini lebih ke arah untuk mengotomasi pekerjaan. Maksud dari otomasi yang tadi Mister sampaikan bahwa kondisinya kita akan membuat suatu step by stepnya yang nantinya akan simpan dalam suatu fungsi. Kemudian kita akan panggil fungsinya jika kita memerlukannya. Nah, sekarang kita akan coba, Mister akan coba contohkan mengenai fungsi itu apa sih dan bagaimana code-nya. Sekarang Mister coba masuk ke bagian web code-nya dulu. Oke, di sini aja. Oke, sekarang Mister akan share ke bagian code-nya. Jadi Mister akan coba switch dari posisi PowerPoint ke dalam posisi implementasi code. Secara umum, fungsi itu dibagi menjadi dua. Fungsi yang mengembalikan nilai, artinya fungsi tersebut ada nilainya. Nilainya itu bisa berupa string, bisa berupa angka, bisa berupa boolean dan sebagainya. Mirip sama kayak variabel. Variabel kan di dalamnya ada nilai ya. Sama, fungsi itu juga bisa di dalamnya ada nilai. Atau yang satunya lagi, fungsi yang tanpa mengembalikan nilai atau yang mempunyai nilai. Dia hanya berisi kumpulan-kumpulan perintah saja. Kayak perintah print, perintah for, perintah input, dan sebagainya. Tapi tidak mengembalikan nilai. Nah, sekarang misalnya akan coba contohkan bagaimana cara membuat fungsinya. Fungsi itu kita gunakan atau kita buat dengan cara menggunakan operator def. Def di sini maksudnya kita mendefinisikan fungsinya apa. Kemudian di sini ada nama fungsinya. Disertai dengan kurung buka, kurung tutup. Nama fungsinya bebas. Tapi jangan menggunakan spasi ya. Kalaupun nanti dia ternyata terdiri dari dua subkata, pisahkan dengan menggunakan underscore. Dan biasanya nama fungsi itu huruf kecil semua, tidak ada huruf besar. Meskipun secara code juga ketika kita gunakan huruf besar nggak ada masalah. Misalnya di sini nama fungsinya n-nya besar ini ya, nggak ada masalah. Tapi nggak lazim. Jadi kita gunakan dulu aja yang best practice dalam penggunaan atau penulisan fungsi. Kemudian terakhir kita gunakan titik 2 di belakang. Selanjutnya sama seperti fungsi-fungsi yang lain, kayak model if, model for, model while. Ketika dia di enter, harusnya dia akan otomatis masuk satu tab. Jadi langsung ada di satu tab di depan ini. Ketika di enter, kalau dia penulisannya benar. Tapi kalau dia salah, contohnya misalnya kurang titik 2, Mister enter, dia akan ada di sejajar dengan kondisi operator def-nya. Nah, ini salah nih. Jadi teman-teman mungkin kalau mau tahu penulisan fungsinya salah atau benar, coba di enter. Kalau dia kayak gini salah berarti. Berarti kurang tepat, ada yang kurang. Ini yang kurang. Kalau ini udah pas, penulisan di baris awalnya, ketika dia di enter akan otomatis masuk satu tab. Nah, di dalam inilah kita menempatkan komen-komen seperti yang ada di kalau kita
membuat fungsi if misalnya, membuat atau menggunakan fungsi for, menggunakan fungsi while, kan di dalamnya ada tab satu kali indentasi satu kali tab atau 4 kali spasi. Kemudian kita ketikkan di sini perintahnya, misalnya print. Ini pesan dari fungsi. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini adalah contoh fungsi yang tanpa mengembalikan nilai. Di dalam fungsi ini nggak ada nilai apapun, cuman sekedar prosedur aja yang kita simpan di dalam fungsi ini. Prosedurnya bisa cuma satu aja, Mister? Enggak, banyak, boleh. Ditambah lagi misalnya input. Variabel X sama dengan input masukkan angka misalnya. Kemudian kita print lagi misalnya X-nya. Nilai X adalah koma X. Bisa juga. Jadi kumpulan komennya ini nggak cuma satu. Dikombinasikan dengan berbagai macam fungsi juga boleh, berbagai komen juga boleh, for juga boleh, while juga boleh, nggak ada masalah. Itu adalah contoh fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai. Nah, bagaimana cara pemanggilannya? Cara pemanggilannya adalah kita menggunakan main programnya atau main code-nya. Jadi ini, fungsi ini, kalau hanya isinya ini doang di dalam code kita, ini kalau di play atau di running itu nggak ada apa-apanya. Nggak akan keluar apapun. Ini hanya sekedar kita mendefine. Ada judulnya nama fungsi. Oke, nama fungsinya kita ganti aja deh. Coba. Nama fungsinya diganti nama coba. Jadi kita mau panggil fungsi coba. Kita nggak bisa kalau kayak gini doang. Kita harus panggil. Cara panggilnya gimana? Cukup panggil nama fungsinya. Coba, kemudian kurung buka, kurung tutup. Clear. Jadi ini udah memanggil nama fungsinya. Nama fungsi ini mewakili 3 komen ini. Jadi 3 komen ini akan langsung dieksekusi. Kita ikut manggil coba ini. Itulah kenapa tadi Mister bilang dengan ada fungsi kita gampang memanggil komen-komen yang misalnya kita mau pakai lagi, tinggal kita panggil aja cobanya. Jadi misalnya nih ya, kita panggil sekali dulu. Kita coba running. Maka dia akan langsung memasukkan atau mengeluarkan output ini. Nah, ini pesan dari fungsi di baris kedua. Kemudian dia akan melanjutkan ke inputnya di baris ketiga. Masukkan angka. Misalnya 4. Kemudian kita enter, nilai X adalah 4. Selanjutnya print yang ke baris ke-4. Jadi sekali kita panggil ini sudah mewakili 3 hal ini. Jadi enak kan? Kebayang ya? Semoga kebayang. Kalau ada yang bingung nanti boleh diinterupsi penjelasan Mister. Jadi sekali lagi itu bisa menyimpan komen-komen yang biar nanti bisa kita panggil lagi. Terus kalau kita misalnya mau, contohnya misalnya tadi yang Mister bilang kita bisa panggil lagi. Jadi kalau ternyata misalnya Mister awalnya setelah manggil coba, Mister mau kasih tanda seperti ini. Kasih tanda baris. Jadi misalnya kayak mau Mister buat tanda bahwa ini udah ganti baris atau udah ganti komen. Terus Mister mau mengulang lagi. Ini kan kalau kita buat tanpa fungsi, ini kan kita copy nih. Kita copy kayak gini. Kemudian kita copy lagi kayak gini terus gitu kan. Seluruh code-nya 3 gitu kan. Nah, kalau kita pakai fungsi, kita cukup panggil fungsinya lagi. Coba. Jadi fungsi ini bisa dipanggil berkali-kali sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau ini kita play, nanti dia akan memanggil 2 fungsi. Ini fungsi yang pertama nih. Angka 10. Nah, setelah print ini kan tandanya, kita panggil fungsinya lagi. Nanti dia akan running 3 program ini aja, 3 komen ini lagi. Jadi enaknya menggunakan fungsi adalah kita nggak perlu lagi ngetik 3 kali ketik gitu kan. Atau bahkan kita bisa looping ini. Contohnya seperti ini. Kita buat for i in range. Biasanya 2 kali. Kemudian kita tinggal panggil aja coba. Jadi ini 3 code ini kita bisa buat simple lagi. Kita buat dengan menggunakan for i in range. Kemudian kita running. Yang pertama, ya kan? 11. Yang kedua, 20. Kelar. Dengan menggunakan kombinasi fungsi dan kombinasi loop, kita bisa mencetak fungsi itu berkali-kali sesuai dengan kebutuhan kita. Kita cukup menulis sekali,
Tapi pas pemanggilannya kita cukup nulisnya satu baris, yaitu fungsi coba itu. Ini adalah contoh yang bagian tidak mengembalikan nilai. Nah, yang satunya lagi adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Sebelum masuk ke fungsi yang mengembalikan nilai, yang ini kebayang terkait dengan penggunaan fungsi tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Jadi fungsi ini pemanggilannya sekali lagi tinggal sebut nama fungsinya, kasih kurung buka kurung tutup. Nah, sekarang yang mengembalikan nilai. Untuk yang pengembalian nilai, serahkan copy lagi. Ini tadi coba, sekarang yang coba 1. Coba nilai deh. Nah, biasanya kita menggunakan operator return. Return ini mengembalikan suatu nilai tertentu. Contohnya misalnya kita mau mengarahkan input yang nanti dimasukkan oleh user ini menjadi isi dari fungsi coba nilai ini. Jadi returnnya nanti kita kasih nilai X. Kita panggil variabel X. Maksudnya apa? Setelah 3 komen ini di running, maka fungsi ini akan mengisi nilainya sendiri dengan input yang dilakukan oleh user. Kalau misalnya user tadi memasukkan angka 10, berarti X-nya jadi 10. Coba nilai itu sama dengan 10. Kalau dia 12, maka dia akan jadi 12. Cara pemanggilannya gimana? Sama, mau fungsi mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, cukup dengan menggunakan memanggil nama variabelnya, nama fungsinya. Misalnya di sini, Mister akan ini nggak akan kita hapus, buat lagi Mister di bawahnya. Yang ini adalah coba nilai. Nah, coba nilai ini nanti akan mendapatkan akan berisi nilai yaitu X. Untuk membuktikannya kita perlu di print. Kemudian ini adalah isi dari fungsi coba nilai. Coba nilai titik 2 detik, koma. Nah, sekarang kita coba running. Apakah betul dia nanti coba nilai isinya adalah si X-nya yang diinput di coba nilai ini. Sekarang kita coba running lagi. Masukkan angka, ini yang baris kedua ya. Baris keduanya ini yang di bagian coba nilainya. Misalnya 2. Nilai X adalah 2. Ini adalah fungsi dari fungsi coba nilai 2. Ya, sama ya. Berarti udah sesuai. Kita udah berhasil memanggil nilai yang ada di sini. Kemudian di-assign di dalam fungsi coba nilainya. Dan coba nilai ini dijadikan input atau isian pada saat kita mengeluarkan output dari si print dari fungsi coba nilainya. Sekarang kalau yang lain 20 misalnya, maka dia harusnya 20 juga. Jadi perbedaannya dia ada nilainya. Mister, kalau yang ini nilainya apa dong kalau nggak ada nilainya? Kita coba ya, kita lihat. Ini sekarang yang coba tadi yang nggak pakai return, Mister akan print. Kita ambil yang di sini supaya kebayang maksudnya value itu seperti apa, return itu seperti apa dan sebagainya. Lihat di sini, kalau Mister running, setelah dia masukkan angka 12, ini adalah dari fungsi coba nilai none. Jadi nilainya itu kosong, nggak ada, nul atau none. Kalau di dalam Python nyebutnya none, nggak ada isinya sama sekali. Karena memang tidak ada pengembalian nilai, tidak ada suatu value yang di-assign ke dalam nilai ini. Cara assign-nya apa ya? Pakai return. Sama kayak kalau kita meng-assign variabel. Kalau kita assign variabel, contohnya, masih ingat ya cara assign variabel? Misalnya X sama dengan 5. Nah, kalau variabel cara assign-nya pakai sama dengan. Kalau fungsi assign-nya nilai itu pakai return. Sama hasilnya nanti. Jadi kalau kita buat modelnya itu X sama dengan 5 itu, kalau dibuat fungsi modelnya bisa sama kayak gini. Def X return 5. Nah, hasilnya ini yang def X ini sama dengan X sama dengan 5. Kalau dipanggil X itu sama dengan 5 isinya semuanya.
Jadi analoginya kayak gitu. Cuman ngapain kita buat yang lebih panjang gini ya, kita bisa buat yang variabelnya lebih singkat seperti ini. Kalau dia hanya sebatas nilai variabel aja, tidak ada pengolahan di dalamnya. Tapi kalau ada prosesnya, misalnya kayak gini, selain juga dia bisa melakukan suatu proses, dia juga bisa mengembalikan nilai. Itulah kelebihan dari fungsi. Jadi prosesnya juga dia bisa, nilainya pun juga bisa dapat dia dengan cara di-assign dengan menggunakan operator return. Oke? Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke selanjutnya lagi, di sini pengembalian nilai dan tanpa nilai, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, kalau belum, Mister akan coba lanjutkan lagi dengan namanya argumen dan parameter. Di dalam fungsi, baik yang mengembalikan nilai, ini yang tanpa nilai, ini yang mengembalikan nilai. Karena ada returnnya ini, Mister akan kasih jarak supaya kelihatan. Ini yang returnnya ya. Ini adalah main programnya. Di bawahnya adalah main program. Jadi di luar def itu adalah main program. Nah ini kalau di fungsi itu dikenal ada istilah parameter. Parameter itu tempatnya di sini. Param 1, ada param 2 dan seterusnya. Baik yang fungsi nilai ataupun yang tidak bernilai, tidak mempunyai pengembalian nilai juga bisa di-assign suatu parameter di dalamnya. Nah, param 1, param 2 ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dia ingin di fungsinya itu ada inputan masuk ke dalam proses ini, proses di dalam fungsinya, itu kita bisa gunakan parameter. Yang perlu diperhatikan adalah parameter itu bersifat lokal. Dia nggak bisa dipanggil di luar sini. Di dalam main programnya dia nggak bisa dipanggil. Contoh misalnya ya, untuk yang pertama. Ini misalnya param ini Mister ganti ya variabelnya supaya enak. Angka 1, ini angka 2. Kemudian ini Mister mau buat print output untuk angka 1. Isi dari angka 1 adalah angka 1. Nah, angka 1 ini adalah parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi coba. Di mana sifatnya dia lokal. Lokal saja yang bisa dipanggil. Dia bersifatnya sama seperti variabel, tapi variabelnya hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri. Kita nggak bisa akses di sini. Misalnya ini kita taruh di sini. Di fungsi yang lain, angka 1 ini bisa diambil dong Mister di sini. Nggak bisa. Dia hanya berlaku di sini aja. Angka 1 hanya berlaku di fungsi def coba aja. Begitu pula kalau di sini. Mister bisa aku taruh di sini dong berarti. Nggak bisa juga. Tapi kan ini main program Mister. Yes, benar, ini main programnya. Tapi kembali lagi, sifat lokal itu hanya berada di bagian fungsi itu sendiri. Memang fungsi itu bagian dari main program. Tapi variabelnya tidak merupakan bagian seutuhnya dari program yang ada di utama ini, yang ada di code utamanya. Dia hanya bersifat lokal. Nah, jadi ini nanti bisa dipanggil kalau dia ada di prosesnya di dalam fungsi itu sendiri. Kemudian satu lanjutnya misalnya yang angka 2. Ini dari angka 2. Nah, sekarang kalau udah ada parameter kayak gini, pemanggilannya pun juga berubah ya, harus disertai dengan argumen. Argumen itu adalah suatu nilai yang mengisi parameter yang ada di dalam fungsi. Jadi pemanggilannya nggak bentuknya kayak gini lagi ya. Kalau tadi ini Mister hapus dulu, ini juga Mister hapus. Kalau tadi kita memanggil fungsinya untuk yang bagian coba, misalnya ini yang coba ya. Ini kan pakai fungsi coba. Kita nggak pakai argumen sama sekali. Jadi di dalam tanda kurung ini itu disebutnya argumen. Kalau di dalam fungsinya itu disebut parameter. Kalau di dalam pemanggilan fungsinya itu disebut argumen. Argumen ini harus disertakan. Nggak boleh kosong. Kalau ini kosong, apa yang terjadi kita lihat. Coba is missing 2 required argument. Dia membutuhkan 2 required argument. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena udah kita define di sini. Mau itu dipakai, mau itu nggak dipakai, pokoknya kalau udah kita define di sini wajib diisi. Isinya apa, Mister? Sesuai dengan kebutuhan fungsi ya, tentunya ya. Jangan asal. Kenapa? Karena kalau di kita asal,
kemudian gak sesuai dengan isian fungsi, maka yang terjadi adalah ya programnya akan running asal juga. Variabelnya pun akan terisi yang asal. Misalnya, kebetulan misalnya ini kan string ya. Kita ngomongnya misalnya kalau dia ternyata harus konversi ke dalam bentuk angka atau numerik. Bayangkan kalau ternyata kita isikan asal string yang masuk. Yang terjadi adalah error. Kenapa? Nggak bisa string dikonversi ke bagian number. Karena harus string yang berbentuk angka yang bisa dimasukkan. Nah, jadinya isiannya pun juga harus hati-hati. Teman-teman harus define dengan baik. Nah, sekarang di sini misalnya karena ini angka, Mister akan masukkan 12 sama 45 misalnya. Mister akan coba running programnya. Nah, isi dari angka 1 adalah 12. Lihat, 12. Kemudian satunya lagi adalah 45. Angka 2, 45. Angka 2. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah susunan parameter itu juga mempengaruhi susunan argumen. Kalau angka satunya itu maunya diisi angka 12, taruhlah di depan. Kenapa? Karena kita define angka 1 itu di depan. Jangan kebalik. Misalnya ini dibalik gini ya. Kita mau, pokoknya kan 12 sama 45 mister. Hati-hati. Kita berjalan dengan, kita running program itu dengan menggunakan asumsi atau aturan sekuensial, urutan. Jadi kalau ini dibalik ya nanti hasilnya ya balik. Angka satunya di 45. Angka 2-nya di 12. Gitu ya, kebayang ya. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana mister? Bisa nggak kalau kita pakai argumennya dengan menggunakan nyebutin angkanya. Angka 1, 4, angka 2, 45. Kemudian angka 1 sama dengan 12. Gimana kita running? Ternyata bisa bebas kalau kita menyebutkan parameternya sebagai argumen. Jadi, ada beberapa cara untuk mendefine argumen. Kalau kita nggak pengen repot mendefine angka-angkanya ini kan tadi kan angka 2 berarti di-assign ke 45, berarti ini nanti yang design. Angka 1 di-assign ke 12, berarti ini angka 1 jadi 12. Kalau kita nggak pengen repot, ikutin aja aturan yang ada di sini. Di parameternya. Kita nggak perlu lagi define nama argumennya. Tapi kalau kita misalnya pengen fleksibel, aduh mister aku tuh males tuh kadang kalau harus nginget-nginget urutannya, aku tuh taunya pokoknya pengen masukin variabelnya itu ya angkanya itu gitu. Kalau parameternya itu ya argumennya ya itu. Berarti kalau argumennya A ya aku tulis aja argumen A sama dengan sekian. Entah aku mau tulis di bagian terakhir, bagian tengah, terserah aku. Boleh, nggak apa-apa. Itu juga nggak ada masalah ya di program, dan itu nggak ada yang melarang. Cuman ya posisinya kayak gini, kita harus tahu ya nama argumennya apa. Argumen custom kita apa. Kalau di angka 1 berarti kita tuliskan angka 1. Jangan sampai salah. Kalau ini kita tulis angka 0 misalnya. Sorry. Kita stop dulu. Angka 0 gitu. Kita lupa gitu kan. Kita angka 0. Yang terjadi adalah dia unexpected argument. Kenapa? Nggak ada angka 0 di parameter kita. Adanya itu parameternya 1 sama 2. Oke? Kebayang ya? Sampai sini kebayang? Kok mister langsung bilang kebayang? Teman-teman gimana? Kebayang? Jadi untuk parameter tambahannya adalah harus tepat penyampaiannya, pendefinisiannya, kemudian penggunaannya. Kalau nggak pingin repot, ikutin urutan dari parameternya. Diikuti juga argumennya. Urut. Kalau angka 1 di depan, ya angka 1-nya juga di depan argumennya kalau memanggil. Tapi kalau nggak mau urut, sebutkan argumennya, baru di-assign berapa yang mau di-assign. Apakah angka, apakah value, apakah string, atau boolean. Sampai sini? Clear? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini adalah fungsi secara umum. Kita masih menggunakan fungsi-fungsi yang tidak terlalu kompleks dulu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, fungsi itu juga bisa jadi kompleks ya. Bahkan ada fungsi dipanggil dalam fungsi yang lain. Itu bisa, boleh, nggak ada masalah. Tergantung kebutuhan. Oke, sampai sini clear? Sekarang Mister akan coba balikkan lagi. Jadi angka 2. Oke, nah ini adalah tadi Mister sudah mencontohkan bagaimana cara setup argumen, setup parameter, kemudian return nilai dan tanpa nilai. Jadi sekali lagi, def itu untuk mendefinisikan fungsi.
Biasanya fungsi itu ditaruh di atas. Supaya apa? Kita bisa mengetahui dari awal bahwa oh ini ada fungsi dan nggak tercampur ke dalam main program. Main program itu adalah code yang ada di luar fungsi. Dan biasanya menulisnya dari pojok kiri ya, mepet. Nah kalau yang kayak gini, ini kan udah fungsi ya, ada tulisan def, ini udah pasti fungsi. Ada lagi def, itu adalah fungsi. Supaya dia terbaca dengan baik, kasih jarak satu spasi atau 2 spasi. Supaya dia terbaca dengan baik. Kemudian di dalamnya juga boleh berbagai macam komen ya yang kita setup, yang kita setting di dalam fungsinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sekali lagi atau mau didiskusikan? Belum ada? Oke, nice. Nah, sekarang Mister satu lagi akan mencontohkan terkait dengan fungsi tang mengembalikan nilai tadi itu bisa loh diassign ke dalam variabel. Jadi begini maksudnya. Misalnya Mister punya fungsi yang variabel namanya apa nih? Angka fungsi misalnya. Ada variabel namanya angka fungsi di mana ini Mister mau assign dengan isian dari coba nilai ini. Istilahnya kita nggak pakai parameter ya supaya gampang ininya manggilnya. Jadi kita tinggal panggil aja coba nilai, kemudian jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Nanti angka fungsi ini akan mengikuti nilai X yang diinput oleh user ini. Kita coba ya. Print ini isi dari angka fungsi, koma angka fungsi. Mister akan komen dulu, kemudian kita running. Mister masukkan misalnya 20, maka nilai angka fungsinya pun juga akan ikut 20. Jadi nilai yang ada di sini kita bisa assign lagi ke dalam variabel. Biasanya cara seperti ini adalah kita gunakan pada saat kita membutuhkan nilai X ini untuk pengolahan selanjutnya. Karena X ini sekali lagi nilainya itu adalah lokal. Nggak bisa kita langsung panggil dari sini. Print. Ini nilai X, koma X. Itu nggak bisa ya. X yang ada di sini kita panggil langsung di main program kita. Kita coba running. Kita isi 20. X is not defined. Karena apa? Sifatnya lokal. Sekali lagi Mister ingatkan, lokal hanya berlaku pada fungsi ini sendiri aja. Tidak berlaku untuk di dalam fungsi yang lain atau di main programnya. Maka kalau kita butuh X-nya bisa dipakai di main programnya, kita define dulu X-nya di sini. Dengan menggunakan variabel lain misalnya, atau variabel yang sama juga boleh. Ini kan tadi X nih. X ini sama X yang ada di sini itu lain posisinya. Ini lokal, ini global. Jadi kalau udah kita define kayak gini, nanti kita bisa manggil X-nya. Angka fungsinya jadi nggak ada. Ganti X 20. Nah, kita bisa manggil X-nya, tapi X yang dipanggil ini bukan di sini ya, tapi refer ke sini, ke globalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih materi fungsi yang akan kita pakai untuk menyelesaikan course-course yang ada di dalam platform berkisar seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, supaya lebih terbayang lagi bagaimana posisi penerapan dari si fungsinya, kita akan coba masuk ke dalam presentasinya lagi. Mister akan sedikit menampilkan beberapa contoh penggunaan fungsinya. Nah ini misalnya ada fungsi print label ya, yang nanti akan kita buat misalnya, yang akan menggantikan print pusat sukses, nama kelas, dan grup sebagainya. Kemudian ada lagi, ya ini fungsi-fungsi built-in yang udah kita sering pakai di beberapa pelajaran kita. Cara menuliskan fungsi dan cara assign ke dalam suatu variabel. Yang tadi Mister contohkan di bagian ini. X sama dengan coba nilai.
Jadi kita bisa assign nilai fungsi ke dalam suatu variabel. Back lagi ke sini. Kemudian ini adalah contoh fungsi built-in yang udah disediakan. Cara penulisan fungsi custom kita. Oke. Apakah ada yang tertinggal dari yang Mister jelaskan? Ini adalah contoh nama fungsinya tadi yang akan melakukan 3 komen sekaligus dengan menggunakan parameter nama sebagai variabel lokal di dalam fungsi cetak label. Kemudian tinggal dia, kalau di sini kebetulan dia akan mencetak sebanyak input yang dimasukkan oleh user. Cetak labelnya ini berdasarkan namanya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam platformnya ya. Sepertinya udah semua. Kita masuk ke dalam platformnya. Kita pergi ke modul 3, fungsi dan modul. Kemudian pilih pelajaran pertama yang pusat otomasi. Silakan diklik, dicek apakah udah hidup semua di sini. Kemudian kalau udah masuk ke yang nomor 1, harusnya munculnya adalah seperti ini. Oke, sekarang nomor 1. Pilih yang tidak memiliki masalah programnya. Ada lebih dari satu ya jawabannya ya, karena ini checklist. Lihat dari penulisan fungsinya dulu, kemudian bagaimana cara manggil fungsinya. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Audrey, Jennifer, Nisa, Danish, Ricardo, dan Fania. Yang mana kira-kira yang betul? Lihat dari cara penulisan fungsinya dulu. Ada operator def, nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, dan titik 2. Kalau dilihat dari yang pertama, pendefinisiannya aman semua ya. 1, 2, 3, 4 itu aman semua. ABCD. Kemudian bagaimana dengan penulisan komennya? Harus masuk indentasi 1 tab atau 4 spasi. Yang aman hanya di 1, 2, dan 3. Oke, ada yang ketemu jawabannya? Oke, nice. Nisa milih 1 dan 2 benar. Oke, kita cek ya. 1 dan 2 benar. Oke, berarti 3 dan 4 ini salah ya. Nah, kalau yang ini udah jelas salah nih ya, karena kondisinya udah tadi pada saat penulisan komennya harus masuk 1 indentasi. Kalau yang ketiga ini salahnya karena apa Nisa? Atau yang lain? Kenapa kok Nisa hanya mengambil 1 dan 2 saja? Kalau yang nomor 4 udah terbahas. Kemudian yang nomor 3 kenapa salah Nisa? Iya bener. Good. Mantap. Analisis Nisa udah bagus. 1 dan 2 yang benar. Kenapa? Karena baik dia pendefine-nya mendefinisikan fungsi dan pemanggilannya fungsi, itu dia betul. Yang nomor 3 ini ada angka 5-nya. Angka 5 ini juga merupakan argumen ya. Nah, sementara ambil nilai nggak ada argumennya. Jadi ini udah bener nih. Good job Nisa. Jadi 1 dan 2 betul. Sekarang lanjut ke yang apa ini? Lewat. Itu hanya sekedar ini. Oke, nomor 2 typing. Oke, kita ketemu di nomor 3. Silakan lanjutkan ke nomor 2 dan kita akan bertemu di nomor 3. Kalau misalnya ada kesulitan nomor 3, kita akan coba bahas. Nomor 3 ini adalah cek untuk bagian bug. Nomor 3. Oke. Baris 1 apa yang kurang? Oke. Baris 1 apa ya yang kurang yuk? Mister akan lihatkan di nomor 1. Oke, tadi yang benar adalah yang salah. Berubah lagi pilihannya. Ini sama ini kan? Bagaimana cara menuliskan fungsi? Ada def operator, nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, dan titik 2. Kira-kira apa yang kurang berarti nomor 3? Yang baris pertamanya? Udah ketemu? Udah ketemu? Harusnya udah ketemu ya. Gimana Audrey, udah ketemu? Yang kurang apa? Yes, bener. Dalam kurung itu meskipun cuman kayak gitu, dia penting banget ya kalau dalam fungsi ya.
karena dia untuk tempat tempat parameternya. Jadi wajib ada. Mau dia nggak ada isinya, tetap harus ada dalam kurungnya. Oke, nice. Sekarang nomor 3, nomor baris pertama itu yang kurang. Tinggal bagian selanjutnya nih. Untuk komennya sepertinya udah oke, nggak ada masalah, udah masuk satu tab. Nah sekarang main programnya coba dicek. Jadi nomor 3 itu debugging plus enggak deh, hanya debugging aja, memperbaiki program. Memperbaiki program supaya dia bisa berjalan dengan baik. Oke, silahkan dilanjutkan. Nomor 3, pastikan untuk mengerjakan modul-modul ini, teman-teman selalu ingat cara penulisan modulnya, cara penulisan fungsinya, supaya nanti bisa lebih gampang dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Tadi Mister, oke ini Mister tampilkan lagi contoh-contoh yang tadi Mister disampaikan di awal. Baris 7. Baris 7 ini baris 7 itu sebelumnya ada baris ke-6. Baris ke-6 tujuannya buat apa? Baris ke-6 di nomor 3 tujuannya buat apa? Supaya nanti bisa nyambung nih ke baris ke-7-nya. Baris 6 itu tujuannya buat apa sih? Mau ngapain sih? Kok ada for? Lihat di bagian outputnya. Di outputnya dia itu akan mengulang penemuan sampai 3 kali, ya kan? Sesuai dengan apa? Baris ke-5. Nah, cara menuliskan body loop code-nya di dalam suatu loop itu aturannya gimana? Udah dapat? Mister kasih hint nih udah. Cara menuliskan code di dalam body loop itu harusnya gimana? Nah itu berhubungan sama baris ke-7-nya. Itulah kenapa kok baris ke-7 salah, karena dia nggak sesuai dengan cara penulisan body code. Code yang ada di dalam body loop. Harusnya bagaimana? Banyaknya itu enggak, udah bener. Variabel banyak itu udah bener. Dan baris ke-6 itu juga udah bener. Cuman baris ke-7 aja yang betul, yang salah. Audrey udah bener. Audrey mendeteksi baris ke-7 salah. Yes, bener. Salahnya di mana? Harusnya dia menjadi apa? Kalau ini adalah di dalam outputnya, Mister akan coba share lagi ke yang bagian pusat otomasinya ya. Yang bagian nomor 3. Kalau dia melakukan perulangan di tulisan atau di komen penemuan sama ayo lanjut. Yes. Itu yang pertama. Terkait dengan kurung buka kurung tutup. Setelah itu apa lagi? Aturannya. Aturannya jangan lupa. Ini aturan untuk yang for-nya. Kalau ini aturan untuk pemanggilan fungsinya. Oke, udah benar. Kemudian yang ini, di bagian aturan for-nya gimana? Lihat ini kalau Mister Enter. Harusnya nulisnya di mana? Di sini. Ada indentasi satu tab. Sementara tadi bentuknya kan kayak gini. Jadi kebayang apa yang kurang? Nomor 3, kita akan mengulang fungsi ini sebanyak 3 kali. Kita akan mengulang fungsi ini dengan ketentuan for i in range-nya itu adalah input dari user. Berarti ini kita perlu indentasi aja, Audrey. Nah, kayak gini. Ingat kan cara penulisan for? Coba diingat-ingat. Penulisan for, while, if itu selalu ketika kita menuliskan misalnya if something (2), dia selalu indentasi satu baris. Gak boleh di sini. Kalau di sini dia akan bad input pasti. Karena dinilai bahwa sistem aku gak menemukan body code-nya if. Mana body code-nya if? Makanya dia dikatakan bad input. Baik itu if, baik itu while. Contoh while di sini misalnya while true. Kita enter, dia pasti ada indentasi satu baris otomatis di sistem. Kalau penulisan di awal itu udah benar,
maka dia akan langsung otomatis masuk satu tab. Kecuali kalau salah, contohnya titik 2-nya hilang, maka dia akan nempel tuh di kiri. Tapi kalau dia udah bener, dia udah langsung otomatis ada di indentasi satu tabnya. Tuh. Jadi ini kurang indentasi sama tulisan kurung buka dan kurung. Oke. Dah, gimana, clear? Yang Adri dan teman-teman yang lain yang udah sampai ke nomor 3? Jadi yang perlu dipegang adalah bentuk penulisan. Sama kayak kalau kita membuat if, membuat for, while. Gimana cara menuliskannya? Kalau udah oke itu, insya Allah aman tuh. Kan coba Mister cek dulu progresnya. Apakah nomor 2 udah pada clear semuanya? Semuanya udah pada masuk ke nomor 3 kah? Oke, mantap. Yes, good job. Wih, Gaby belum masuk ya. Gaby sama Zia. Oke, Zia sedang izin. Gaby masih belum masuk. Belum ada info lagi. Oke, nice. Semuanya udah masuk ke nomor 3. Bahkan ada yang udah masuk ke nomor 4, 5. Oke, nice. Bintang 1. Oke, good. Semuanya. Ricardo gimana nomor 3? Apakah mengalami kesulitan? Bagi yang udah selesai di bagian soal-soal utamanya, berarti 1 sampai 5 itu ya soal utamanya, bisa dilanjutkan ke bintang dulu, ke bagian bintang 1. Mari kita tunggu teman-temannya. Nanti jam 8 kita akan coba switch ke yang bagian pusat otomasi yang selanjutnya. Yang di nomor berapa ya? Pusat otomasi 2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk soal yang lain. Kalau ini kan bisa coba cek dulu. Kalau nggak salah nomor 4. Oke, nomor 5. Sepertinya ini 1 sampai 5 masih belum ada soal terkait dengan pengembalian nilai. Jadi ini masih fungsi yang murni untuk menyimpan komen. Yang kalau kita butuh tinggal panggil aja nama fungsinya, kan gitu ya. Karena tadi ada 2 contoh fungsi utama dibagi jadi 2, ada yang mengembalikan nilai dan satunya yang tidak mengembalikan nilai. Yang tujuannya hanya untuk membuat atau menyimpan code-code yang ada atau komen yang kita gunakan. Oke, ada pertanyaan nomor 4. Oke. Kita akan coba bahas yang nomor 4 ya. Sepertinya teman-teman udah pada masuk ke nomor 4 semua nih. Sebagian besar udah pada masuk ke nomor 4. Nomor 4-nya ini adalah mengubah program. Oke, mengubah program atau menambah program nih? Menambah program deh kayaknya. Di sini nanti di bagian keempat ini kita akan menambahkan program. Ini fungsi yang di atas ini biarkan ya, nggak ada masalah di sini. Kita nggak ada tugas untuk mengotak-ngatik bagian fungsinya. Karena kita cek dulu suruh ngapain ini. Memiliki fungsi info murid, yes. Kayak baris 1, 2 itu fungsi murid. Untuk mencetak informasi murid, tambahkan input informasi murid nama dan kelas. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, ada yang namanya parameter. Ini ada parameter berarti ya. Berarti kalau nanti kita mau mencetak sesuai dengan parameter ini, kita perlu melakukan input ke dalam argumennya pada saat kita manggil fungsi info murid. Apa yang harus dilakukan pertama? Nah, ini contoh programnya. Kita butuh nama, variabel nama misalnya ya. Mister samain dengan yang ada di sini ya, variabelnya nama. Kemudian kita butuh input di sini. Selanjutnya kelas. Kita butuh input karena kita ingin user yang akan menginputkan ini. Itulah kenapa kita panggil fungsi input. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Di sini di program mencetak murid Wesley Erlan mengambil kelas 5. Itu kan yang ini yang dicetak kan? Betul nggak? Murid Wesley Erlan berarti itu maksudnya nama ini isinya adalah Wesley Erlan. Berarti ini artinya adalah argumen yang akan dimasukkan ke dalam fungsi info murid. Masih ingat cara memanggil fungsi dengan memasukkan argumennya? Kita punya 2 variabel nih, nama dan kelas.
Gimana cara manggilnya? Dengan cara oke, Ricardo nomor 3. Sip, nanti kita akan masuk ke nomor 3. Dengan cara panggil fungsinya lagi sama, kemudian dalamnya ini kita masukkan sesuai dengan apa yang urutan argumennya ini. Kebetulan ini nama ya. Sorry, ini ganti aja biar nggak sama. Name pakai bahasa Inggris. Kelas. Kelasnya gini aja. Oke. Kemudian kita masukkan variabel name ini ke dalam argumen atau parameter nama dengan menggunakan argumen di sini. Kita masukkan name, kemudian satunya lagi kelas. Nggak pakai S-nya double ya, karena kelas itu ada yang pakai. Ada fungsi built-in-nya untuk yang kelas. Jadi kita pakai yang kelas aja. Buat ini aja, buat nama variabel. Artinya apa? Ini adalah argumennya punya ini, dimasukkan ke parameter nama, kelas ini dimasukkan ke parameter kelas. Nah, setelah itu kita coba running. Jadi artinya nanti kita saat memasukkan Lukman, kemudian yang kedua kelasnya itu isinya apa? Mau ngambil kelas, ini contohnya apa? Oh, angka. Oke. 10. Maka dia akan mencetak murid Lukman mengambil kelas 10 sesuai dengan isian dari argumen yang ada di sini yang diassign ke dalam parameter nama dan kelas. Kebayang ya? Jadi kalau yang tadi kita langsung ada nama variabelnya, misalnya kayak X sama dengan 10. Nah sekarang sama konsepnya, cuman yang satu ini dimodifikasi, variabelnya akan dinamis mengikuti input dari user. Oke. Sampai sini clear nomor 4. Sekarang kita coba masuk ke yang nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3 kita akan coba bahas. Nomor 3 itu terkait yang tadi ya, benerin program. Yang pertama adalah kurung buka kurung tutup ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Nisa ya, kalau nggak salah ya. Nisa menemukan yang pertama kurung buka kurung tutupnya. Aturannya ya, diingat ada operator def, nama fungsi, kurung buka kurung tutup, dan titik 2. Selanjutnya untuk di bagian code-nya aman, nggak ada masalah. Baris kelima dan 6 juga nggak ada masalah. Udah bener, ada converter ke int untuk memasukkan range-nya di bagian baris ke-6. Yang bermasalah adalah baris ke-7. Kenapa? Untuk melakukan atau memberikan komen di dalam for, kita perlu masukkan satu indentasi tab atau 4 kali spasi. 4. Nah, setelah itu baru kita panggil nama fungsinya. Cetak label. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Setelah itu udah, kita coba running. Banyak kelas 2, banyak kaosnya 2, maka dia akan running program ini sebanyak 2 kali. Kita coba enter. Clear. Penemuan, ayo lanjut lagi. Penemuan, ayo lanjut sebanyak 2 kali sesuai dengan input ini tadi. Nah, ini tadi yang akan kita pakai juga di bagian nomor 4 tadi. Kalau ini nggak ada parameternya, di nomor 4 tadi variabel banyak kita assign ke dalam fungsi sebagai argumennya. Oke, gimana? Nomor 4. Oke, nomor 4. Oh iya, tadi nomor 4. Mister nggak buka ini tadi, nggak buka new tab. Oke, nomor 4 kita ulangi lagi ya. Maaf tadi Mister kelupaan, jadinya nggak. Jadi kalau di Mister ini kalau dibuka lagi nomor 4 jadinya balik lagi dari awal. Oke, yang pertama adalah ini fungsinya nggak usah diapa-apain ya. Ya, selanjutnya adalah kita menyiapkan nama untuk variabel sebagai isian dari argumennya ya. Misalnya kita buat ini name pakai bahasa Inggris. Kemudian variabelnya, kemudian kita buat inputnya. Inputnya nama. Kemudian kelasnya kita buat kelas, nggak usah S-nya nggak usah 2, satu aja input.
kemudian kelas, titik 2. Nah, selanjutnya dua variabel ini sama seperti yang pada saat tadi kita ngerjakan di nomor 3. Ini kan ada variabel nih. Dijadikan argumen di dalam fungsi kita. Nah, kebetulan kalau yang nomor 3 tadi kan nggak ada tuh parameternya. Nah, di nomor 3 perbedaannya adalah kita ada fungsi dalam parameternya. Ada parameter dalam fungsinya. Jadi kita manggilnya nanti di sini info murid. Kita isi sesuai dengan ketentuannya. Di sini nama. Berarti ini kan yang dimaksud ya. Karena kita akan mendapatkan input nama nih. Jadi variabelnya kita assign name, satunya class. Udah. Betul? Satu kali aja kan? Satu kali aja. Ya. Kita coba running. Misalnya Audrey. Kemudian kelasnya 10. Oke. Murid Audrey mengambil kelas 10. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi parameter itu atau argumen yang nanti akan dijadikan nilai dari suatu parameter itu bisa berupa input juga ya. Jadi kita input dulu di main program kita define variabelnya. Setelah dapat variabelnya, setelah dapat input dari user, kita masukin aja ke variabelnya. Baru variabel itu kita kirim sebagai argumen. Jadi tahapannya kayak gitu. Dapat input dari variabel, dapat input dari user, namanya apa? Kemudian kita assign ke dalam name, variabel name. Variabel name ini kita bisa jadikan argumen ke dalam fungsi info murid. Ditaruh di bagian awal. Kenapa? Karena urutan parameternya adalah yang pertama nama, baru yang kedua kelas. Oke? Semoga clear. Untuk yang nomor 3 dan 4, clear ya? Coba kita cek dulu. Apakah beneran clear? Di progress-nya. Oke, Ricardo. Gimana Ricardo? Yang nomor 3. Tadi udah Mister contohkan yang nomor 3 cara pengerjanya ini. Silakan. Tadi untuk yang Audrey udah oke, yes. Good, nice. Nomor 4 udah clear. Yang Ricardo bagaimana? Nomor 3-nya udah aman? Nomor 3 itu hanya benerin di bagian fungsinya aja. Kurang kurung buka kurung tutup semuanya dan aturannya, aturan mainnya. Aturan dari for-nya. Oke, cetak labelnya itu dikasih kurung buka kurung tutup dulu, Ricardo. Dev cetak label, kemudian jangan lupa titik 2-nya. Karena kalau nggak titik 2 nggak bisa. Oke. Sekarang coba dicek. Nah, good job. Nice. Sekarang yang nomor 4. Oke, udah jam 8:04. Oke, nomor 4 ya. Sekali lagi di nomor 4. Nanti kita akan coba masuk ke yang course yang kedua. Yaitu yang pusat otomasi yang satunya lagi. Bagi yang udah selesai di bagian nomor 1, yang bagian pusat otomasi bisa langsung ke pusat otomasi 2 ya. Silakan dikerjakan pusat otomasi 2-nya. Nomor 1, 2 dan seterusnya. Untuk yang sudah selesai sampai ke nomor 4, silakan pindah langsung ke pusat otomasi 2-nya. Kita akan coba bahas ke yang pusat otomasi 2-nya. Tadi yang nomor 4, oh ya ini dia. Yang belum selesai di nomor 4, Mister akan tampilkan yang pembahasan di nomor 4-nya. Oke, sekarang kita akan coba buka yang pusat otomasi 2 yang sudah selesai di nomor 4. Sekarang coba kita buka ke yang pusat otomasi 2. Harusnya nanti munculnya pusat otomasi 2 itu yang ini. Oke, ya benar. Pusat otomasi 2. Ini dia. Ada teori di awal. Oke, teorinya apa nih? Oh, suruh baca code. Oke. Jadi dia akan nampelin apa nih di labelnya. Nah, ini udah pakai return ya. Return. Jadi dia akan menampilkan label, variabel label yang isinya murid bernama plus name plus terdaftar ke kelas plus course.
Nah, di sini di bagian main programnya kita udah ngedefine labelnya itu dengan memanggil fungsi dari create label, di mana argumennya Ken McCarthy dan satunya lagi analisis data. Kira-kira yang mana yang benar? Kalau yang di nomor satunya. Mana ya yang benar? Oke, ada pertanyaan. Yang 5 nih. Oh, oke, yang ini ya. Bagian nomor 5 yang otomasi ya. Oke, ya coba cek dulu. Untuk yang udah masuk ke nomor 2, apakah nomor 1 ada kendala? Oh, kayaknya udah aman semua. Oke, nice. Oke, good. Silakan dilanjutin ya yang pusat otomasi 2. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bingung, silakan ditanyakan di chat boleh atau langsung open mic boleh. Mister akan coba balik ke yang nomor 5 dulu di bagian pusat otomasi. Nomor 5 ini, wah kita dari scratch nih. Menarik. Kalau dari scratch, Mister agak-agak suka. Jadi mantap. Kita benar-benar harus dicoba tahu algoritmanya dulu, kemudian baru kita susun code-nya. Di nomor 5 ini kita butuh yang namanya banyak murid dulu di main code kita. Kalau Mister mengerjakannya karena udah ada contohnya, kita lebih enak sesuaikan dulu dengan contoh utamanya apa. Yang pertama adalah banyak muridnya dulu. Berarti kita cek dulu, kita buat dulu variable amount, kemudian kita buat input untuk si amount-nya tadi. Input, kemudian jangan lupa dikonversi ke integer ya, karena kita akan merepeat sebanyak 2 kali nih. Kalau kita lihat di contohnya, bulu emas ini di repeat 2 kali kan. Bulu emas nama sekolah, ya kan, di repeat 2 kali. Berarti dia menjadi range-nya nanti pada saat kita melakukan perulangan. Ini banyak murid. Banyak murid. Oke, nomor 4. Habis ini ya, kita akan coba masukkan nomor 4. Banyak murid, udah. Nah, selanjutnya adalah kita mulai menuliskan fungsinya. Karena di sini sudah dijelaskan, program menanyakan banyak partisipan, mencetak lencana untuk setiap partisipan. Nama dari kompetisi terdapat di dalam lencana, di mana fungsinya itu nanti isinya seperti ini. Berarti kita buat aja, misalnya fungsinya adalah lencana. Def lencana, kemudian kita buat print, kita copy aja ini bulu emas supaya menghindari typo. Dan yang kedua print apa lagi, nama, kita copy, pastikan mirip ya, kalau nggak mirip nanti nggak bakalan bisa lolos dari automatic checknya. Sekolah, oke dah, fungsinya udah semuanya, komennya udah kita save di dalam fungsi lencana. Kemudian apa yang selanjutnya dilakuin? Mencetak lencana partisipan seperti pada gambar. Pada akhir dari program harus mencetak ini, selesai ambil lencanamu. Ini terakhirnya nih, terakhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di outputnya itu bulu emasnya kan terulang sebanyak murid yang diketikkan oleh user. Berarti kita gunakan loop kan? Nah, loop apa yang udah kita define dengan menggunakan range? Loop apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan jika kita udah menemukan range-nya? Buat nge-freeze. Bentar. Wait. Sekarang kalau Mister pindah kayak gini dulu, pindah ke sini, PowerPoint-nya udah bisa bergerak belum? Takutnya Mister ada masalah di ininya, di jaringan. Udah bergerak belum tadi PowerPoint Mister? Udah ya? Oke, sekarang Mister akan balik lagi ke bagian yang nomor 5 tadi. Sip. Semoga tadi sampai mana tadi di bagian ketinggalannya ya. Jadi Mister akan coba ulang lagi ya. Jadi awalnya Mister akan membuat input dulu sesuai dengan yang ada di sini.
Inputnya adalah banyak murid tadi yang akan kita jadikan batasan untuk perulangan. Ya kan? Ini kita buat, Mister buat. Baru Mister melakukan pembuatan fungsi setelah inputnya selesai. Karena nanti input ini akan menjadi dasar kita mengulangi fungsi ini. Nama fungsinya bebas, Mister pakai lencana karena kebetulan di sini dibilangnya lencana ya, terdapat di lencana gitu. Kita pakai lencana, Mister pakai lencana. Kemudian isiannya ini adalah ibu lemas, nama sekolah, nama dan sekolahnya. Sesuai dengan contoh ini. Nah, setelah kita dapat fungsinya, kita tinggal merepeat for i in range sebanyak amount-nya tadi, yaitu jumlah muridnya. Ya kan? Kemudian kita panggil fungsinya, fungsi lencana. Dan di akhir for, ketika udah selesai, kita disuruh mencetak selesai ambil lencanamu. Ini berarti ya, kita copy. Oke. Kalau kita running, misalnya kita buat 4. Oke, sudah sesuai dengan 4 kali perulangan memanggil fungsi lencana. Setelah itu baru dikasih bagian penutupnya selesai ambil lencana. Oke, sampai sini nomor 5 clear? Apa kalian mau ditanyakan? Oke, pusat otomasi 2-nya yang nomor 3 ya, teman-teman ya. Oke. Wah, mantap. Nisa udah nomor 5, Audrey juga nomor 5, Ricardo nomor 4. Oke. Oh iya, tadi Ricardo nanya nomor 4 ya. Nomor 4 tadi Mister udah sempat nyontoin belum ya? Oh ya, masih ada. Masih ada. Untuk Ricardo nomor 4 seperti ini. Jadi, kita akan menambahkan 3 baris program di baris 5, 6, dan 7. Baris 1, 2 udah benar, nggak ada masalah fungsinya, udah oke. Tinggal kita menambahkan beberapa code yang ada di baris ke 5, 6, 7. Code-nya berdasarkan apa? Ini, outputnya. Jadi Mister membuatnya berdasarkan output di sini. Ada pertama kita masukkan input name-nya. Mister simpan ke dalam variable name, pakai bahasa Inggris ya variable namanya. Kemudian satunya kelas, pakai bahasa Inggris tapi S-nya cuma 1, kelas. Karena kalau kelas double S-nya udah kebetulan udah ada variable built-in yang udah terpanggil di Python. Jadi jangan pakai itu lagi, pakai yang lain. Kemudian setelah itu baru dia menampilkan fungsinya, di mana fungsi itu dipanggil dengan menggunakan argumen. Ya, nama kelasnya itu menggunakan argumen. Argumennya apa? Variabel yang tadi udah kita bentuk, yaitu name dan class dengan S1. Habis itu udah kita running aja. Kita isi nama-namanya, misalnya nama Ricardo. Kemudian kelasnya 4. Nah, jadi udah sesuai. Murid Ricardo mengambil kelas 4. Kurang lebih seperti itu. Sekarang yang coba Mister cek progresnya. Apakah nomor 5 udah clear? Oke, Audrey dan Nisa gimana nomor 5? Clear? Oke, yang nomor pusat otomasi 2, yang nomor 3 gimana nih? Jennifer, Danish, Nisa, Fania. Oh, nomor 5. Oke, siap. Nomor 5. Tadi yang pusat otomasi 2 tadi nomor 1 2 apa ya? 2 apa? Oh, 2 typing. Oke. 3 oke, 3 benerin masalah. Benerin bugnya atau benerin programnya. Oke, ini aturan ya. Nomor 3 itu hintnya adalah aturan bagaimana kita menuliskan fungsi-fungsi yang harus kita tuliskan.
Apa aja aturannya? Kalau kita buat fungsi custom berarti dimulai dari operator def, nama fungsi, kurung buka kurung tutup, kemudian titik 2. Itu pertama kali harus ada. Atau kalau kita ngomongin conditional statement, if kemudian conditionalnya apa? Titik 2. While conditionalnya apa? Titik 2. Kemudian yang apalagi? For in suatu apa? Nilai boleh atau range boleh. Dan yang terakhir jangan lupa di bagian awalnya itu adalah selalu diakhiri dengan titik 2. Kalau enggak bad input. Terus aturan terkait dengan penggunaan body loop atau statement loop atau body code-nya untuk yang conditional statement, yang if, yang for, yang def, yang fungsi itu selalu diawali dengan tab 1 kali. Nomor 3. Oke, kita coba cek dulu yang punya Danish. Bisa share screen dulu, Dan. Oh, dari share screen. Oke, Mister coba cek. Nomor 3. Oke. Tulisannya check test is not defined. Nah, apa yuk? Check test is not defined. Apa yang kurang? Itu udah dikasih tahu. Check test not defined. Yang ditulis fungsinya apa namanya? Ini sebenarnya udah bener, cuman Danis nih kayaknya typo, entah di dalam ininya mungkin ya, yang ngetes. Apa harusnya? Nama fungsinya apa? Check test. Yang dipanggil oleh Danis itu check testnya pakai bahasa Inggris. Jadi ada T-nya. Hati-hati. Oke. Coba sekarang di running lagi. Apakah gara-gara itu aja atau gimana? Kalau dilihat dari fungsinya sih cuman gara-gara itu. Empat kali. Oh ya, 4 kali kan. Apa nih? Oh, jangan pakai ini, jangan pakai yang string dulu Denis, karena kita masih belum ada exceptionnya. Nah, oke, nice. Jadi cuman sekedar itu aja Denis yang kurang. Di bagian tes pakai bahasa Inggris, satunya lagi pakai T. Good job Denis, mantap. Sekarang Mister pindah lagi kemana nih? Ada yang bertanya lagi kah? Hati-hati yang teliti ya teman-teman ya. Di sini kita masih menggunakan memang pokoknya kita buat ini agak tricky. Entah itu T-nya yang kita tambahkan atau kurang huruf T, huruf A gitu ya. Jadi harus teliti. Tujuannya biar teman-teman bisa lebih proper lagi dan lebih strict dengan aturan-aturannya. Buat melatih ketelitian teman-teman aja. Ada yang ditanya lagi kah? Oh, nomor 5 untuk Audrey. Mana? Bener kah? Audrey nomor 5 belum clear tadi? Oh, udah clear kan? Yang belum clear itu adalah Ricardo. Oke, Ricardo, kita coba masuk ke yang pusat otomasi 2 dulu. Kalau sudah selesai di nomor 4 atau nomor 5-nya udah jalan, udah separuh jalan. Kalau udah jalan separuh jalan, kalau udah jalan jauh, selesaikan aja sekalian supaya yang bagian wajibnya udah kelar, baru nanti masuk ke yang bagian yang pusat otomasi 2. Tadi yang nomor 3 udah pada clear semuanya. Oke, nomor 3 tadi yang pusat otomasi 2, Jennifer dan Dennis sudah clear. Tinggal teman-teman yang lain nih. Udah masuk nomor 4. Mantap. Ricardo gimana? Udah masuk nomor 1 juga ya? Oke, nice. Nomor 4, nomor 5-nya nanti bisa dicoba dilanjutin di rumah. Konsepnya sama ya Ricardo dan teman-teman semuanya. Yang masih nomor 5-nya belum clear, silakan nanti dilanjutin setelah kelas istirahat dulu. Besok mungkin pas lagi hari Minggu lagi free, latihan lagi boleh.
Sekarang kita masuk ke yang bagian otomatis, otomatis lagi, otomasi 2. Mister close dulu yang mana yang nggak dipakai ya, supaya nggak berat. Ini yang 1, 2, oh ini aja. Close. Kita close. Oke, sekarang kita pindah ke yang ini. Pusat otomasi 2. Nomor 3. Oke. Kita coba cek yang mana punya Audrey. Bisa screencast Audrey supaya Mister bisa cek and recheck. Yes, oke, sudah muncul. Nomor 3 nggak clear gara-gara apa? Nomor 3 diterima. True. Nah, jangan-jangan ngebug lagi. Coba di ini punya Audrey di copy kemudian di reset. Di copy dulu filenya, kemudian di reset, setelah itu di refresh. Di reset, yes. Kemudian di refresh. Oke, good. Nah, sekarang coba lagi. Harusnya udah oke. Apa nih? Oh, masukkan banyaknya partisipan. Oke. Wih, banyak banget. Oke, udah. 9 kali nanti. Oke, kita coba cek. Oke, 80 ya. Oke, terus coba di bawahnya 80, misalnya 79 apa 70 gitu. Yes, false, benar. Udah benar sih harusnya. Oke. Iya. Oke. Berapa kali lagi? Nah, oke, good. Tadi udah bener yang punya Audrey, nggak ada yang salah, cuman gara-gara ngebug di bagian ini aja. Di bagian IDE-nya aja. Ya maklum ya karena kita pakai website. Nah, insya Allah kalau udah masuk ke bagian Python-nya, udah menggunakan Visual Studio Code, insya Allah nggak ada lagi bug. Minimum bugnya, nggak sampai seperti ini. Good job, Audrey. Nice. Tuh, yang lainnya bagaimana progresnya? Oke, Ricardo. Gimana nomor 1, Ricardo? Nomor 1 itu kita membaca program ya, Ricardo ya. Apa kira-kira yang benar? Ketika kita akan mereturn value-nya itu adalah kalimat nih, murid bernama plus nama plus terdaftar ke kelas plus course. Muridnya udah ada nih namanya Ken McCarthy, kemudian course-nya adalah analisis data. Jadi harusnya tulisannya nanti bentuknya gimana? Ingat ya, plus itu bukan terus dia muncul plus 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 gitu enggak ya? Karena kita ngegabungin string, makanya kita gunakan operator plus. Tapi nanti yang udah tergabung adalah ya stringnya aja, nggak pakai ada tanda plusnya. Oke. Gimana? Clear yang nomor 1, Ricardo? Oke, udah clear. Mantap. Selanjutnya nomor 2, nomor 3. Dan sekarang yang nomor 4 ya, pusat otomasi. Udah ada yang masuk ke nomor 4 nih. Nomor 4 ngapain? Ini benerin program apa mengubah? Program telah memiliki fungsi ambil kelas. Oh ya, ini nambah program deh kayaknya. Fungsinya udah disediain ya. Kayaknya sih aman ya fungsinya ya. Oh, enggak. Harus dibenerin juga. Nah, Mister terlihat nih udah yang harus ada yang dibenerin. Cek dulu fungsinya ya semuanya. Kemudian baru masuk ke bagian main programnya.
Karena kebetulan udah ada fungsinya nih. Kalau tadi mulai dari scratch, kalau Mister triknya itu atau tipsnya itu Mister akan mencoba yang di bagian main program dulu. Apa main programnya yang diminta? Baru nanti kata itu baru kita masuk ke fungsinya. Supaya alurnya tetap terjaga. Alur flowchartnya, flow diagramnya, kita mau masukin apa, kita mau apa itu tetap terjaga. Biar nggak bingung lompat-lompat. Hal yang ini inputnya mulai dari murid, kemudian memasukkan keinginan. Ketika udah memasukkan keinginan, maka dia akan diseleksi keinginannya. Nah, proses seleksi ini udah ambil ke bagian fungsi, karena di sini udah terlihat ada rekomendasi nih. Nah, rekomendasi ini kan berdasarkan yang ini kan, ada kelas bola voli, kelas astronomi. Jadi ada dua input yang harus dimasukkan ke dalam main program. Oke, tadi ada yang bertanya sepertinya. Ya, betul ada yang bertanya. Nomor 4. Nomor 4 yang apa ini? Oke, yang ini. Ini fungsi aja ya. Kalau ini fungsinya udah bener di play ya nggak muncul apa-apa. Ini karena udah belum bener nih punya Mister. Ini ganti ini. Itu karena masih fungsi Audrey. Jadi memang belum muncul apa-apa. Nah, kalau fungsi nggak muncul apa-apa itu udah bener secara struktur ya. Secara struktur udah bener. Tapi secara logik belum tentu. Oke? Nah, tapi untuk sementara ini kita benerinnya struktur dulu. Karena kalau logiknya sepertinya sih udah oke nih logiknya. Udah sesuai sama ketentuan soal. Jadi jangan diapa-apain. Kalau dirubah malah nanti nggak clean nanti. Nah, sekarang selanjutnya adalah tugas teman-teman di nomor 4 udah oke fungsinya. Dilanjutkan dengan main programnya apa? Main programnya based on ini. Apa yang pertama dimasukin? Banyak murid. Nah, mana banyak muridnya? Belum ada kan? Buat di sini programnya. Jadi Mister kasih tanda ya. Tambahkan main program di sini. Main program di sini. Oke. Coba dilanjutin. Tadi ada yang bertanya lagi kayaknya siapa? Ricardo. Oke, nomor 3. Mister akan beralih ke nomor 3 dulu. Silakan nomor 4 yang udah sampai nomor 4 dilanjutin ya. Itu Mister udah kasih tandanya di situ di bagian bawahnya. Coba dilanjutin di bawah situ ya code-nya, main code-nya based on outputnya. Outputnya tadi apa? Masukkan nama, masukkan apa aja tadi? Bentar. Masukkan nomor 4 ya. Sorry bukan nomor 5. Masukkan banyak murid, masukkan keinginannya. Dan dia di repeat ya. Masukkan keinginan itu sesuai dengan banyaknya murid. Dan rekomendasinya juga akan muncul sebanyak dengan banyaknya murid. Kalau kita lihat di situ kan ada 2 ya masukkan keinginannya. Oke, sekarang Mister akan coba ke yang nomor 3. Oke, nomor 3. Ricardo udah sampai mana nomor 3-nya? Udah sejauh apa ngebenerin code-nya? Bisa coba screencast supaya Mister lihat. Nomor 3 ini benerin bug, benerin alur programnya, struktur programnya utamanya. Supaya jadi bisa diakses. Nah, itu dari byte input tuh. Apa tuh kira-kira? Yang bikin byte input. Nomor 1 sebenarnya yang byte input. Di baris pertama itu udah byte input. Byte inputnya itu refernya ke baris pertama. Bagaimana cara penulisan struktur untuk pendefinisian fungsi? Operator apa yang ada di dalam yang di awal harus kita tuliskan? Ricardo. Dalam menuliskan suatu fungsi ada operator yang perlu kita tuliskan di awal. Apa operatornya? Yang lainnya? Operator apa yang harus kita tuliskan di awal untuk menuliskan atau mendefine suatu fungsi? Yes, good job Nisa dan Jennifer. Def ya Ricardo ya. Jadi Ricardo di baris pertama perlu mendefinisikan fungsinya dengan cara menggunakan operator def. Jadi di bagian awal dibenerin dulu.
please. Def check test, kemudian di bagian belakangnya ada titik koma. Itu aturan awalnya tuh ya, untuk mendefine suatu fungsi. Kemudian di sini selanjutnya fungsi ini suruh ngapain? Mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian. Paling tidak ya, berarti minimalnya 80. Berarti 80 ke atas, ya kan? Paling tidak ya, 80. Berarti ini harusnya bukan sama dengan doang, tapi lebih besar sama dengan 80. Karena kalimatnya paling tidak. Jadi jangan dibuat sama dengan. Kalau dibuat sama dengan, maka dia harus ada di poin 80-nya. Kalau nilainya 90, dia nggak akan dapat. Oke? Nah, sekarang Mister akan coba kembali ke screen cast-nya Mister. Jadi pertama adalah def-nya ini ya, Ricardo, dibenerin. Def, ditambahkan def di baris pertama. Def check test score titik 2. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya berdasarkan contoh soalnya di sini, yang dimaksudkan adalah minimum itu 80 poin. Berarti 80 poin ke atas ya, 80, 81, 90 dan seterusnya, dia akan masuk ke dalam seleksi returnnya nanti menghasilkan true. Nah, ini yang baris keempat adalah aturan bagaimana cara kita menuliskan conditional statement. Kalau kita gunakan if else, maka else-nya ini juga harus sejajar dengan if. Gak boleh masuk gini. Jadi kita mundurin dulu satu tab. Kelebihan dia. Apa ini? Oke, gak ada. Nah, ini udah clear berarti. Secara struktur dan secara permintaan program di dalam soal udah sesuai untuk fungsinya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah di bagian main programnya. Di main programnya seperti biasa ini adalah amount-nya atau banyaknya yang nanti akan menjadikan range, karena kita akan mengulang ini ya. Masukkan nama, masukkan skor. Berulang sebanyak ini input yang dimasukkan oleh user terkait dengan banyaknya partisipan. Ini nama, skor udah oke. Nah, ini hati-hati. Ini yang tadi sempat ketemu di Danish ya kalau nggak salah. Hati-hati, ini cek tesnya pakai bahasa Inggris, ini yang atasnya cek tes biasa pakai bahasa Indonesia. T-nya ada, hapus supaya sesuai. Oke. Harusnya ini udah oke, udah clear. Yang nomor 3, ini nomor 3 ya. Kalau partisipannya 1000 nggak selesai nanti itu Ricardo. 2 aja atau 1. Itu akan menjadi patokan untuk loopingnya ya. Kalau 1000 berarti 1000 orang nanti. Skornya pakai angka. Kalau skornya kita isikan dengan menggunakan huruf, maka dia akan ada literal error karena dia nggak bisa konversi. Nah, lihat dulu di bagian cek tesnya. Di bagian cek tesnya ini ada argumen. Parameter. Nah, di sini nggak ada argumennya. Kita bisa isikan juga skor. Atau cara kedua, karena kita udah menggunakan skor di sini yang merupakan variabel global, ini nggak diperlukan lagi karena dia bisa mengakses variabel yang udah di-define di variabel globalnya di main programnya. Bisa ini ditambahkan argumen skor atau semuanya dihilangkan. Skor. Boleh seperti ini, boleh yang kayak gini. Jadi hati-hati, nomor 11 itu masih belum selesai ya. Kalau yang punya Ricardo tadi, yang punya Mister juga nih sama, nomor 11-nya belum selesai. Kemudian kita running. Misalnya 1 ASD 10. Boleh ada skornya, boleh dihapus kalian semua skornya yang ada di parameter dan argumennya. Karena kita mengakses variabel skor, di mana variabel skor ini udah variabel global. Jadi nggak ada masalah harusnya. Mau dia ada argumen atau nggak ada argumen.
Oke, sekarang Mister mau cek dulu sudah sampai mana teman-teman semuanya. Oke, mantap. Nomor 4. On progress nomor 4 semuanya. Oh ya, untuk teori-teori yang tadi Mister sampaikan atau presentasi, sekali lagi Mister mengingatkan, di sebelum-sebelumnya juga ada terkait dengan teori-teorinya atau presentasinya, teman-teman bisa mengakses di bagian course-nya ya. Di bagian course-nya mana course-nya? Course. Yes, di bagian course-nya ada logo dokumen, itu adalah presentasinya. Jadi presentasi yang Mister pakai itu kurang lebih mirip seperti yang ada di situ. Teori fungsi kalau di bagian pelajaran pertama nih. Di course-course sebelumnya juga ada. Nah, ini di bagian control structure juga ada. Di bagian belakang itu sudah ada PowerPoint-nya yang bisa teman-teman pakai untuk mereview lagi. Jadi misalnya nih Mister coba share lagi ke kursusannya. Nah, di bagian awal course-nya itu di pojok paling kanan stage terakhirnya ada teori-teori. Di control structure juga ada teori-teori yang isinya adalah presentasi yang Mister pakai untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya. Python basic juga ada. Jadi setiap modul setiap pembelajaran sebenarnya udah ada teorinya juga yang sudah disediakan oleh platform algoritma. Oke, kita kembali lagi ke pusat otomasi 2. Yes. Sekarang nomor yang keempat. Ya, nomor 4 ini ini nomor 3. Nomor 3 pada yang masih belum selesai? Oke, nomor 3 udah kelar. Mister akan close. Mister pindah ke yang nomor 4. Oke, nomor 4 itu pastikan untuk fungsinya dibenerin dulu ya. Ada yang salah strukturnya. Oke, ada yang ditanyakan? Nomor 4. Oke, wait. Nomor 4. Nomor 4 ini tadi? Oh, yang ini ya. Oke, punya Dennis seperti apa? Mister mau coba lihat. Udah sejauh apa? Oke, banyak murid. Yes, benar. Kemudian for in range. Ya, udah benar ini. Dilanjutin aja Dennis. Jadi di situ kan ketika kita udah masuk ke dalam for in range-nya, mengulangnya kan, berulang berapa sebanyak muridnya, itu udah benar, alurnya udah oke, punya Dennis. Tinggal Dennis memasukkan rekomendasinya berdasarkan fungsi ambil kelas. Variabel keinginan itu nanti dijadikan argumen untuk memasukkan pada saat kita memanggil ambil kelasnya. Jadi bagian bawah di baris ke-15 ya punya Dennis. Itu tinggal memanggil fungsinya aja. Jangan lupa memasukkan argumen keinginan yang ada di baris ke-14-nya. Yes, good. Kemudian, nah gitu. Nah di sini returnnya kan return kelas tuh. Nah, oke. Muncul nggak? Belum muncul. Kenapa? Karena kita belum ngeprint kelas yang ada. Itu adalah nilainya nanti di dalamnya ada kelas yang dibalikkan. Ada yang tadi Mister sampaikan, ada yang mengembalikan nilai, ada yang tanpa pengembalian nilai. Nah yang ini karena dia mereturn kelas, maka fungsi ambil kelas itu nanti akan ada nilainya yaitu sesuai dengan kelas yang dimasukkan keinginannya apa. Untuk ngeprint itu sama kayak kita ngeprint variabel. Jadi kita bisa buat variabel dulu di bagian baris ke-15. Misalnya kita define X sama dengan ambil kelas atau kelas sama dengan ambil kelas dalam kurung keinginan. Jadi kita nanti menyimpan return value dari fungsi ambil kelas itu ke dalam variabel kelas. Jadi Dennis perlu menambahkan yes, good. Nah, sekarang tinggal melanjutkan print yang rekomendasinya berdasarkan value yang didapat dari variabel kelas. Oke, sudah aman tuh. Good job. Sebentar, coba cek dulu lagi soalnya tadi selain itu apa. Oh ya, satu lagi kalau dia ada ini ya, ada special case. Kalau mengandung astronomi
atau dia isinya rekomendasinya adalah astronomi, ada peringatannya. Tinggal itu aja. Kalau udah itu clear, harusnya udah hijau tuh yang punya Danish. Banyak murid itu adalah angka ya. Gimana yuk? Oh, wait. Sebagai informasi, ini nggak bisa digabung ke dalam fungsi ya Danis. Nah ya, di conditional if-nya itu harus di dalam main programnya. Kan tadi kita udah dapat nih kelasnya. Gimana cara buat? Nah, iya gitu, semester. Kalau kelasnya dia astronomi, nah mantap. Oke. Baru dia nanti muncul peringatannya. Kalau enggak, ya enggak muncul. Nah, oke, nice. Nah, coba dicek. Apakah berhasil kalau di checklist? Apa yang kurang? Rekomendasi. Nah, hati-hati nggak cuma disebut astronomi doang ya. Di stop dulu, Dennis. Oke. Belajar teliti di sini. Sesuaikan outputnya, jangan sampai beda. Oke, udah berapa? Rekomendasi titik 2 baru nanti dia kelasnya. Oke, Mister coba cek dulu progresnya. Oke, mantap. Udah sampai ke yang nomor 4 semua ya. Oke. Kita udah 8.44, mohon maaf. Nggak terasa lagi. Mister nggak ngeliat jam tadi. Sorry. Ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan course kita? Oke, bentar ada yang tanya nih. Belum hijau. Oke, bentar. Mana punyanya Dennis? Kita coba cek lagi punya Dennis. Mister izin spotlight ya supaya kita bisa belajar bersama. Apa yang kurang ini? Oke, coba di running. Rekomendasi bola voli, oke, udah. Coba di copy, kemudian di reset. Seharusnya udah benar ya. Kalau menurut Mister udah benar nih. Di copy, di reset, oke, kemudian di paste lagi. Wait, kok sense-nya rekomendasinya astronomi? Oh ya, benar ya, benar ya. Fine tidak sangat fine sense. Kalau tidak sebenarnya, oh ya, ya sih. Udah oke.
Oke, bentar. Kita coba masuk ke sini dulu ya. Find science-nya. Oke, sekarang Mister akan coba cek di bagian sini. Amount sama dengan int input murid banyaknya, kita cek. Kemudian for-nya for i in range. Ini Mister coba mengcopy apa yang udah dikerjakan oleh si Dennis ya. Apakah benar ada bug atau gimana nih? Range amount. Kalau yang nomor 4 bad input. Oke, bentar ya, kita coba dulu yang punyanya Danish. Oke, keinginannya. Keinginan sama dengan input. Ingin apa? Kita buat singkat aja. Kemudian kita buat di sini ambil kelasnya. Oke, kita define dulu kelas sama dengan ambil kelas argumennya keinginan. Dia akan return, maka di print rekomendasi titik 2 koma kelas. Oke, sampai sini aman. If kelas sama dengan astronomi mengandung saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Ya, benar. Maka print Mister copy yang dari sini ya. Oke, selanjutnya apakah yang terakhir? Gak ada. Oke, sekarang kita coba running. Apakah ada bad input? Banyaknya 1 astronomi. Wih, ingin apa? Oh iya, karena astronomi ya. Kalau keinginannya dia science, 1 science. Yes, peringatan kelas diadakan pada malam hari. Wih, sudah sama. Oke, sekarang sepertinya ada bug nih. Mister akan coba cek dulu ya. Mister akan coba cek dulu di pusat otomasi dulu. Apakah ada yang salah? Oke. Ya, ada bug. Ternyata ada bug. Di bagian sejarah Roma kuno, ini S-nya harusnya besar. Kemarin belum diperbaiki di bagian sininya, tapi di sistemnya sudah. Jadi yang di nomor 4, teman-teman yang udah sampai di nomor 4, di baris 9, sejarah Roma kunonya S-nya besar. Udah dapat ya? Oke, nice, Dennis. Udah bener ya logiknya Dennis. Ini Mister mengikuti logiknya Dennis ya. Enggak, cuman Mister ganti ininya aja. Ingin apa gitu aja, banyaknya itu aja. Yang lainnya sama persis. Alurnya sama, nggak ada yang berbeda. Cuman beda ini aja. Yang perlu diperbaiki teman-teman di bagian sejarah kunonya S-nya mintanya huruf besar. Oke, good job Danish. Yang punya Audrey gimana? Masih bad input kah? Kalau bad input berarti strukturnya nih yang perlu diperbaiki. Coba bisa screencast Audrey. Yap. Coba screencast. Oke, Mr. Izin spotlight supaya kita bisa belajar bersama. Banyak murid. Penamaan variabel bagaimana, Audrey? Apakah betul seperti itu boleh? Banyak spasi murid? Nah, gitu. Jadi nggak boleh ada spasi ya. Selanjutnya adalah if kelasnya. Strukturnya betul seperti itu. Kalau setelah menuliskan conditional statement selalu diakhiri apa? Nah, good job. Saya coba di running.
banyak, satunya nama variabelnya banyak murid, tapi di bagian 13 Audrey mendefine banyak. Itu mau pakai yang mana nama variabelnya? Pakai yang banyak atau banyak murid? Nah, oke. Oke, nice, good job. Udah aman sebenarnya punya Audrey, cuman bagian ininya aja. Logiknya udah oke, udah clear. Tinggal nggak teliti di bagian variabel. Hati-hati ya, variabel itu nggak boleh spasi, nggak boleh diawali dengan angka. Kalau nggak salah nggak boleh diawali dengan angka ya. Coba, Mister coba. Satu, ya nggak boleh diawali dengan angka. Terus, ya itu aja. Nggak boleh diawali dengan angka. Nggak boleh ada spasi, hati-hati. Itu akan membuat program jadi error. Oke, udah mau jam 9. Mohon maaf Mister selalu kelewat di jamnya karena nggak berasa kalau udah ngoding. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister cukupkan? Kita istirahat dulu. Ntar kemalaman takutnya nanti malah nggak bagus buat kesehatan teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup untuk, atau kita cukupkan dulu untuk yang pertemuan pada malam hari ini. Untuk yang lainnya udah mantap progresnya, udah sampai ke yang ke-4 dan 5 semua ya. Jadi tinggal satu lagi udah masuk ke bagian bintangnya tuh. Jangan lupa nanti kalau udah selesai di bagian course utamanya di pusat otomasi 1 sama pusat otomasi 2 udah kelar, usahakan juga coba ngerjain yang bagian tugas-tugas tambahan supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kita jalani sebelum-sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan wrap up dikit mengenai apa yang udah kita pelajari. Jadi di pusat otomasi ini kita udah belajar mengenai pembentukan fungsi. Jadi fungsi itu aturannya menggunakan operator def, kemudian nama fungsi dan kurung buka kurung tutup, kemudian titik 2. Fungsi ada 2, ada yang pengembalian nilai dan ada yang tanpa pengembalian nilai. Kemudian pemanggilannya pun juga harus perhatikan dengan argumennya. Argumen itu setara dengan parameter. Kalau ada parameternya, maka argumen pun juga harus disesuaikan. Kemudian apa lagi? Oh ya, fungsi tujuannya adalah untuk mengotomasi beberapa komen. Jadi ketika kita melakukan 3 komen, misalnya kita save dalam satu fungsi, kita tinggal panggil aja nama fungsinya. Jadi lebih ke arah efisiensi code dan menganut prinsip dry, don't repeat yourself. Oke, mungkin itu dulu di pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan pembelajaran mengenai fungsi-fungsi dasar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan tema yang sama, masih dengan fungsi. Kita akan coba masuk lebih dalam mengenai fungsinya itu sendiri. Seperti apa nanti kita akan bahas di bagian minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada malam hari ini di pembelajaran Python Start untuk tema fungsi. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Oke, sama-sama.